Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sandra Fiza dengan NIM 2330104033. Nah, di sini saya akan mempresentasikan modul ajar yang telah saya buat dengan topik yaitu Hobbies and Free Activities. Jadi elemen yang saya pilih adalah reading and writing. Untuk jenjang sekolahnya yaitu SD kelas 5 dan alokasi waktunya 4 kali 30 menit. Langsung saja, capaian pembelajarannya yaitu peserta didik memahami alur informasi, gagasan utama, dan informasi rinci dari berbagai teks pendek atau teks multimodal tentang topik sehari-hari. Dan juga peserta didik mampu menuliskan informasi tersebut secara sederhana dengan struktur teks yang logis dan kosakata yang relevan. Nah, di sini ada kompetensi awal, yaitu mampu memahami instruksi sederhana, mengenal beberapa kosakata dasar, membaca dan menulis kalimat sederhana, dan juga berdiskusi tentang kegiatan yang mereka lakukan di waktu luang. Nah, adapun profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang akan dicapai, yaitu yang pertama bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan global, komunikatif, menunjukkan rasa syukur atas waktu luang dan kemampuan, menjaga adab dalam menulis dan berbagi tentang hobi, menghargai waktu dan menjadikan hobi sebagai sarana pengembangan diri, dan yang terakhir yaitu menyadari bahwa hobi dapat menjadi sarana silaturahmi dan kebaikan. Adapun sarana dan prasarana yang diperlukan yaitu LCD atau proyektor, speaker, gambar aktivitas hobi seperti reading, drawing, playing football, singing, dan sebagainya, LKPD, dan juga kartu kosakata dalam frasa frekuensi. Nah, targetnya yaitu siswa fase C yaitu kelas 5 SD dan juga memiliki kemampuan beragam, termasuk pemula dalam writing. Jadi di sini ada kompetensi inti dari pembelajaran model pembelajaran GBI, yaitu Genre Based Instruction, yaitu TP yang pertama akan membahas tentang reading, receptive skill. Nah, di sini kompetensi intinya yaitu TP-nya mampu memahami ide pokok teks tentang hobbies dan free activities, mengidentifikasi informasi rinci dalam teks, dan juga mengenali fitur bahasa dalam teks. Nah, adapun KKTP-nya, KKTP reading tersebut yaitu mengidentifikasi ide pokok, menyebutkan jenis, mengidentifikasi frekuensi, dan lain sebagainya akan dilihat dalam modul yang telah saya lampirkan. Nah, adapun juga kompetensi inti dari writing, productive skill yaitu menulis ide pokok, menulis informasi rinci, dan menggunakan fitur bahasa secara tertulis. Nah, adapun KKTP-nya telah terlampir dalam modul yang saya kirimkan. Nah, jadi ada sebelum itu kita harus memberikan pemahaman bermakna kepada siswa, yaitu hobi adalah bagian penting dari waktu luang yang membantu kita bersantai dan berkembang. Jadi setiap orang memiliki hobi yang berbeda-beda, dan juga menulis tentang hobi membantu kita berbagi berpengalaman dan memahami orang lain. Nah, sebelum memulai pelajaran kita harus memiliki pertanyaan pemantik seperti what do you like to do in your free time, how often do you do it, and why do you like it, seperti itu. Nah, adapun kegiatan pembelajarannya, yang pertama pada kegiatan pendahuluan selama 10 menit. Jadi guru akan membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan juga absensi, membangun suasana positif, persepsi, mengaitkan dengan topik pembelajaran seperti today we will learn about hobbies and free activities in English, dan juga menyampaikan tujuan pembelajarannya dan menunjukkan gambar aktivitas hobi menggunakan media visual. Nah, kegiatan inti yang pertama yaitu BKOF, yaitu Building Knowledge of the Field selama 30 menit.
Nah, yaitu bertujuan mengaktifkan pengetahuan awal dan memperkenalkan kosakata hobi, frekuensi, tempat, dan alasan. Nah, di sini tujuannya yaitu seperti yang telah tertulis, mengaktifkan pengetahuan awal dan memperkenalkan kosakata tersebut. Nah, di sini dengan adanya BKOF, jadi siswa akan lebih terstruktur dalam belajar dan juga guru menunjukkan gambar berbagai hobi, sementara siswanya menyebutkan hobi yang mereka kenali. Dan selanjutnya dalam BKF ini juga ada tanya jawab lisan seperti do you like reading, how often do you play football. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan inti MOT, yaitu modeling of the text selama 35 menit. Nah, di sini tujuannya itu memahami contoh teks deskriptif sederhana tentang hobi. Nah, di sini akan diberikan teks teks tentang hobi. Nah, di sini kebetulan uh, judul dari teks tersebut adalah My Hobby. Nah, jadi setelah membaca teks tersebut, guru dan siswa membaca teks bersama dan siswa mengidentifikasi jenis hobi, frekuensi, tempat hobi tersebut dan juga alasan mengapa hobi tersebut dilakukan. Nah, jadi juga di sini guru memberikan pertanyaan pemahaman tentang reading comprehension. Adapun yang ketiga yaitu GCLT, yaitu Joint Construction of the Text. Nah, jadi di sini yaitu tujuannya menyusun paragraf bersama guru. Nah, jadi guru akan menyiapkan paragraf rumpang seperti my hobby is bla titik-titik and I titik do it. Jadi siswa bersama guru akan mengisi bersama secara lisan maupun guru menulis di papan tulis. Jadi beberapa siswa nantinya akan membacakan hasil dari mengisi paragraf rumpang tersebut. Nah, yang terakhir yaitu ICOT, yaitu Independent Construction of the Text. Nah, ini berlangsung selama 25 menit dan tujuannya yaitu siswa mampu menulis paragraf tentang hobinya sendiri. Nah, jadi di sini guru meminta siswa untuk menulis paragraf tentang hobi mereka, dan juga siswa bisa saling menukar tulisan dengan teman untuk peer check atau ejaan dan kelengkapan informasi. Nah, adapun juga kegiatan penutupnya selama 10 menit yaitu refleksi, yang kedua umpan balik. Jadi di sini guru memberikan apresiasi dan juga koreksi ringan terkait penampilan dari siswa tersebut. Nah, juga di sini juga ada kesimpulan. Jadi guru menegaskan kembali kosakata hobi, ungkapannya dan juga tugas rumah, dan yang terakhir yaitu penutupan dengan doa, dengan ucapan terima kasih dan juga salam. Nah, asesmennya yang akan dinilai yaitu asesmen pengetahuan reading. Jadi di sini siswa akan menjawab 5 soal pemahaman dari teks hobi yang tadi. Dan yang kedua itu asesmen kinerja yaitu writing. Nah, di sini siswa akan disuruh untuk menulis paragraf tentang hobinya. Dan yang terakhir yaitu asesmen proses, yaitu partisipasi dalam diskusi, keaktifan saat drilling dan juga kerjasama saat peer check. Nah, ada juga pengayaan dan juga remedial. Nah, di sini bisa terlihat yaitu ada proses dari pengayaan dan juga remedial tersebut. Nah, ada juga glosarium tentang hobi dan juga apa yang berkaitan dengan hobi dan juga artinya dalam bahasa Indonesia. Nah, lanjut ke LKPD. Jadi pada aktivitas di KOF ini bisa diberikan tugas seperti menghubungkan kalimat yang sesuai dengan artinya, dan juga bisa membalikan kalimat rumpang dan siswa akan mengisi kalimat tersebut dengan kosakata yang telah diberikan. Nah, yang kedua yaitu reading MOC, reading activity pada bagian MOC. Nah, di sini diberikan
tugas seperti multiple choice, membalikan kalimat rumpang, fill in the blanks, dan juga yang ketiga yaitu joint text activity, yaitu pada ZCOT. Nah, di sini siswa dapat menyusun teks bersama berdasarkan struktur modal. Jadi tugas yang akan diberikan seperti ini. Dan juga yang terakhir independent activity, siswa dapat menulis teksnya sendiri secara mandiri dan mengembangkan keterampilan menulis. Seperti menulis 3 sampai 4 kalimat tentang hobinya. Nah, mungkin hanya sekian LKPD presentasi dari modul ajar yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.